Sudah tahu Anies itu rekam jejaknya banyak yang tidak beres, masih juga berani mengusung Anies. Biasanya setiap parpol yang mengusung capres ada konsultan politiknya. Saya jadi penasaran apa yang menyebabkan Nasdem begitu pede mengusung Anies sebagai capresnya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh ya teman-teman, ada salah satu tanda love di situ, tulisan terima kasih. Jika berkenan, teman-teman boleh klik di situ. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Freddy Kako. Terima kasih. Salam Pancasila. Partai Nasdem menjadi satu-satunya partai yang telah mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusungnya dalam Pilpres 2024 mendatang. Alih-alih ingin mengambil keuntungan dengan mencuri start, langkah Partai Nasdem ini justru dinilai tidak efektif untuk mendulang suara. Partai ini belum mengambil keuntungan atau belum terlihat menonjol untuk mampu menampung suara pendukung Anies. Dari basis pemilih Anies Baswedan, katakanlah Jawa Barat atau Sumatera, atau yang terutama DKI dan Banten, kita belum menemukan ada pergerakan suara yang signifikan. Misalnya di DKI Banten sampai saat ini pemilih Nasdem hanya sekitar 2%. Ternyata teman-teman, Anies efek ini hanyalah sebuah mimpi. Nasdem kembali ketiban sial. Baru-baru ini, SMRC menyebutkan bahwa elektabilitas dari Partai Nasdem merosot tajam ke bawah. Ya teman-teman, cap politik identitas memang sepertinya sudah melekat kuat dalam diri Anies Baswedan. Meski kita ketahui bahwa pendukungnya ini berulang kali menyangkal dan berusaha untuk cuci bersih. Tapi rekam jejak apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 kemarin itu tentunya sangat sulit dilupakan, apalagi dihapus untuk selamanya, karena sudah sangat membekas teman-teman. Nah, kata orang, sekali kita salah bergaul, selamanya akan mendapat stigma yang negatif. Kita ketahui bahwa Anies ini didukung oleh kelompok yang tidak seharusnya dia dekati. Tapi demi ambisinya Anies untuk menang di Pilkada DKI, demi ambisinya Anies menduduki kursi jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies mau mengambil dukungan dari kelompok PA212 dan juga yang lainnya, teman-teman. Efek panjang dan mungkin selamanya. Bahkan Nasdem pun kecipratan sialnya, teman-teman. Terbaru, hasil survei dari SMRC mencatat tren penurunan elektabilitas Nasdem setelah mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya mereka. Nasdem deklarasi mengusung Anies sebagai capres pada 3 Oktober 2022 lalu, teman-teman. Sementara, dalam survei yang dirilis pada kemarin lusa, SMRC mencatat bahwa elektabilitas dari Nasdem berada di angka 4,8%. Angka tersebut bahkan turun dari Oktober kemarin sebesar 5,4%. Nah, teman-teman, menurut survei ini, dari SMRC ini, Nasdem ini masih berada di ambang batas parlemen. Tapi situasi terus memburuk dan genting. Tren penurunan juga ini, teman-teman, juga terjadi pada Gerindra. Di mana pada Agustus kemarin Gerindra ini memiliki elektabilitas sebesar 11%.
Dan pada November ini hanya menjadi 9%. Padahal Prabowo sudah resmi untuk nyapres, teman-teman. Ini berarti deklarasi capres tidak memiliki dampak pada kenaikan elektabilitas partai itu. Sementara PDIP dalam survei SMRC masih berada di peringkat teratas dengan elektabilitas mencapai 25,6%. Kemudian disusul dengan Golkar 9,7 dan juga Gerindra di posisi ketiga yaitu 9%. Ya, saya tidak tahu apa yang menyebabkan elektabilitas antara PDIP dan juga yang lainnya ini begitu jomplang, teman-teman. Bahkan sampai 10% loh. Ya, Anies ini mulai kelihatan tanda-tanda sebagai kartu mati. Jadi siapapun yang berani mengusungnya tentu akan kena efeknya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nasdem yang benar-benar merasakan efek dengan ditunjuknya Anies sebagai capresnya mereka. Bukan semakin bagus, tapi performa Nasdem kian parah dan terus menurun. Nasdem ibarat berpikir sudah mendapatkan emas berkilau, yang ternyata besi biasa yang dilapisi emas. Tidak laku dan tidak ada yang mau menyimpan. Nah, SMRC juga ini memprediksi bahwa Nasdem bakal kehilangan suara di Indonesia bagian timur. Tentunya pada pemilu 2024. Jika nekat mengusung Anies sebagai calon presiden. Dukungan pada Nasdem menurun itu sejak dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan sejak beberapa bulan lalu. Dan memang benar. Dan itu fakta. Bahwa Anies yang kita kenal sebagai bapak politik identitas, yang menggunakan segala cara busuk dengan akal busuknya dia mendekati orang-orang yang intoleran demi memuluskan niatnya, demi memuluskan cita-citanya untuk menjadi presiden. Nasdem lupa atau memang tidak mau tahu bahwa selama pemilu 2019 pemilih Nasdem itu lebih banyak disumbang dari pendukung Jokowi Ma'ruf Amin ketimbang Prabowo Sandiaga. Tepatnya 12% pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 ikut memilih Partai Nasdem. Nasdem apakah sudah kapok? Ya, tampaknya kita kalau melihat seperti sekarang ya sepertinya belum sih. Dan mungkin mereka tidak akan peduli, teman-teman. Tapi setidaknya Nasdem pasti gemetar dan sedikit risau. Anies yang dianggap sebagai faktor utama penyelamat partai malah semakin menyusepkan partai itu. Ya, pertahankan terus prestasi ini, bila perlu teruslah turun ke bawah sampai tiba saatnya menyesal pun sudah terlambat. Pada akhirnya suara yang dulu mendukung Jokowi akan kembali ke partai nasionalis yang lainnya. Sebagian besar akan ke PDIP tentunya. Sedangkan suara pemilih Anies akan kabur ke PKS. Ya, Nasdem ini ibarat dalam dunia entertainment mengabaikan keinginan fans sehingga ditinggalkan dan turun pamor. Nasdem hanya mendapatkan puing-puing politik yang tidak berharga. Sudah tahu Anies itu rekam jejaknya banyak yang tidak beres, masih juga berani mengusung Anies. Biasanya setiap parpol yang mengusung capres ada konsultan politiknya. Saya jadi penasaran apa yang menyebabkan Nasdem begitu pede mengusung Anies sebagai capresnya mereka. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.